Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ifadatu wal istifham. Kita lanjutkan yakni membaca kitab Al-Adhkar min Kalami Sayyidil Abrar, ta'lif Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahidi Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676 Hijriah. Babul ghibah, babul ghibati bil qalbi. Jadi bab tentang ghibah dengan hati. Ya, mungkin selama ini kita tahu ghibah itu apabila telah terucap pada lisan kita. Ternyata ghibah itu sejak dari dalam hati itu sudah ada ghibah. Kita baca keterangan bagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul ghibati bil qalbi. Ini bab al-ghibati bil qalbi, pada menyatakan tentang ghibahnya hati atau ghibah dengan hati. Jadi ghibah itu adalah kita berkata tentang saudara kita terhadap sesuatu yang ia tidak senang kita bicarakan, walau kunta shadiqan, meskipun yang kita bicarakan itu adalah perkara yang benar-benar ada. Itu namanya ghibah. Adapun ketika apa yang dibicarakan itu sesuatu yang tidak benar ada pada orang tersebut, maka namanya fitnah. Jadi kita jangan tertipu ketika kita diingatkan untuk tidak ghibah, lah ini kan benar itu. Justru karena benar itulah ghibah. Kalau dia salah maka fitnah namanya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, annasu al-dhanni, bahwasanya buruk sangka, haramun mislal qawli, adalah haram sebagaimana perkataannya itu. Jadi ada orang ini berkata sesuatu yang sifatnya buruk sangka ke orang lain, atau ia katakan sesuatu pada orang itu perkara yang buruk yang tidak melekat pada dirinya. Maka semenjak itu ada di dalam hati, hukumnya sudah haram sebagaimana ketika itu diucapkan. Fakama yahramu an tuhadditsa ghairaka bimasa wi'i insanin, fakama yahramu, maka sebagaimana haram orang berkata-kata sesuatu kepada orang selain daripada diri kita dengan perkara yang buruk, maka apa? Yahrumu an tuhadditsa nafsaka bidzalika wa tusi adh-dhanna bihi. Sebagaimana haram orang berbicara yang buruk ke orang lain, maka haram juga engkau berbicara buruk tersebut di dalam hatimu. Jadi kalau kita berbicara buruk ke orang lain itu sesuatu yang haram, maka membicarakan orang dalam anggapan-anggapan yang buruk yang itu masih kita sembunyikan di dalam hati, ternyata kalau masih ada kata-kata itu pun di dalam hati meskipun ia tidak ucapkan, itulah yang disebut dengan ghibah bil qalbi, ghibah di dalam hati. Jadi amalan manusia itu ada yang tampak pada zahirnya, ya ini perbuatan yang bisa dilihat oleh indera. Ya ini mata, kita bisa melihat apa amal orang, baik atau buruk. Begitu juga halnya hati itu punya amal. Amalnya hati itu adalah zikir, bisa juga amalnya hati itu adalah buruk sangka. Buruk sangka atau ngomongin orang tapi tidak dia keluarkan di dalam hati, yang jelas dia termasuk orang yang menyangka orang telah melakukan sesuatu ini dan itu namanya buruk sangka, dan hal tersebut termasuk bagian yang diharamkan, masuk di dalam bab ghibah dengan hati. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtanibu katsiran minadh dhanni. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ijtanibu, jauhilah sejauh-jauhnya oleh kamu semuanya, katsiran minadh dhanni, kebanyakan daripada prasangka.
Ini perintah Allah. Jadi kita ini enggak ada buruk sangka ke saudara kita, itu adalah perintah Allah. Ketika kita melanggar, yakni kita buruk sangka kepada teman kita atau kepada saudara kita siapapun itu, maka ternyata itu tandanya kita ini terkena penyakit yang namanya buruk sangka. Nah, itu memberatkan hati. Rawaina fi sahihai, kami riwayatkan di dalam dua sahih, Al-Bukhari wa Muslimin, yakni sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Iyakum wazzanna. Iyakum itu salah satu sighah untuk menunjukkan penekanan dan memperingatkan sesuatu agar menjadi perhatian dengan perhatian yang benar-benar diperhatikan. Iyakum wazzanna, jauhilah oleh kamu prasangka. Fa innaz zanna, karena sesungguhnya zon, prasangka itu akzabul hadis, adalah akzabu, ini namanya isim tafdil yang menunjukkan bermakna paling. Hadis adalah perkara yang ucapan yang paling dusta adalah zon. Kenapa? Karena ia berprasangka terhadap sesuatu yang tidak dia ketahui. Belum dia ketahui dasarnya apa, belum dia ketahui faktanya apa, dia sudah memponis orang di dalam hatinya, memponis sesuatu tanpa adanya bukti yang nyata di depan matanya, dan bukti tersebut adalah perkara yang sudah dibenarkan dan cukup dijadikan sebagai alasan untuk memponis. Orang tersebut telah dahulu memponis di dalam hatinya, maka inilah namanya akzabul hadis, sesuatu yang paling dusta. Jadi ternyata dusta itu enggak mesti orang tersebut berkata keluar dari lisannya orang itu berkata dusta, tapi menyangka buruk terhadap orang lain sesuatu yang mungkin saja ada padanya atau sama sekali tidak ada pada orang tersebut, itu dia telah terjerumus kepada perbuatan yang paling dusta. Semoga Allah SWT menghindarkan kita daripada berburuk sangka. Amin ya rabbal alamin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 5143, sedangkan dalam riwayat Imam Muslim itu nomor 2563. Wal ahaditsu bimakna, dan adapun ahadis bimakna apa? Maksud yang di atas itu aktsabul hadis adalah apa? Ma zakartuhu kasiratun wal muradu bizalika aqdul qalbi wa hukmuhu ala ghairika bisuin. Yang dimaksud akzabul hadis, jadi hadis tadi yang di atas dimaksud adalah apa? Aqdul qalbi wa hukmuhu, keyakinan yang benar di dalam hatinya dan menghukumi orang lain dengan perkara yang buruk. Nih dia udah menghukumi orang dalam hatinya. Orang berkata, di sampingnya orang duduk-duduk lagi zikir, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini orang yang soleh ini tadi, orang yang rajin zikir ini lagi zikir. Di sampingnya ada temannya dua lagi ngobrol. Yang satu cerita ini cerita itu. Yang orang lagi zikir ini dengar ceritanya, dalam hatinya, Allah bohong, nggak percaya saya. Dia lagi zikir sudah memponis orang. Ternyata dirinya tidaklah lebih baik dari orang yang ada di sampingnya. Jadi apa yang kita dengar di telinga kita ini Pak, ya sudah kita percaya. Jadi ada orang berkata ini kita percaya, ya percaya saja. Hal itu percaya dengan orang, maksudnya berbaik sangka itu nggak akan ada ruginya. Tinggal kita ini menimbang-nimbang kalau itu nanti akan ada kaitannya dengan kita. Contoh, ada orang datang minta bantuan dengan alasan ABC. Hak kita cuman membantu atau tidak membantu, sudah. Kita lihat, oh ada orang berkata begini Pak, saya minta tolong saya ini punya masalah begini. Saya butuh yang ini.
kita nggak ada hak untuk nggak percaya dengan alasan-alasan dia itu. Yang menjadi hak kita adalah kita bersedia membantu dia atau tidak. Setelah kita dengarkan lalu kita bisa membantu, kemudian kita ingin bantu, maka kita laksanakan, kita tunaikan itu dengan mendapatkan pahala yang besar. Tapi kalau kita ada merasa perkara ini perkara yang tidak bisa kita lakukan, ya cukup kita berkata kita belum bisa membantunya. Tapi tidak kita lanjutkan dengan Allah kamu ini bohong, jangan kamu pinjam ini untuk merampok. Kayak gitu kan pikirannya. Nah, ini namanya buruk sangka. Ini dijauhi. Perintah Allah ijtanibu katsiran minadh dhanni. Jadi ternyata orang yang selamat datang kepada Allah itu nanti itu illa man atallaha biqalbin salim. Kecualilah orang yang enggak disiksa, yang datang kepada Allah dengan hatinya yang bersih, hati yang selamat. Ya selamat dari apa? Selamat dari kemusyrikan hatinya. Enggak ada i'tiqad ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, dia juga hati yang selamat dari suudzon. Nah, perkara inilah yang juga tidak kalah pentingnya. Nah, kalau orang sudah rajin datang ke masjid, orang sudah rajin datang ke majelis taklim, langkah selanjutnya enggak cukup sampai di situ aja. Oh, sudah rajin ngaji. Oh, sudah datang, sudah rajin baca Quran, puasa udah nggak putus-putus lagi. Ada langkah selanjutnya untuk menaikkan kualitas manusia itu. Dia masuk kepada amalan hati, mulai mengingat-ingat perkara. Semoga Allah terima amal ibadah ini. Tidak lagi terkikis di hatinya rasa lebih baik dari orang lain. Hatta dari orang yang belum menutup aurat sekalipun, yang di pasar-pasar di luar-luar. Kita menjauhkan diri dari yang demikian, tapi enggak ada boleh di hati kita merasa lebih baik dari dia. Karena hari ini dia begitu, besok bisa-bisa jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang punya hidayah di dalam hati. Jadi kita berbuat baik sebaik-baiknya, bagaimana memperlakukan diri kita agar selamat, tapi tidak menilai orang lain. Adapun dakwah beda lagi ceritanya. Zahirnya kita lihat saudara kita ini belum melakukan hal-hal yang wajib, lalu kita mengajak bukan kemudian mengancam-ngancam atau bahkan mencaci maki. Nah, itu hal-hal yang dilarang di dalam agama. Jadi apa sih maksudnya orang buruk sangka itu? Aqdul qalbi wa hukmuhu ala ghairika bisu'in. Kamu sudah beriktikad, meyakini di dalam hatimu, kemudian kamu sudah menghukumi orang dengan perkara yang buruk, itu masih ada di dalam hatimu, belum kamu keluarkan. Hal tersebut namanya buruk sangka. Fa ammal khawatiru wa haditsun nafsi, maka adapun pikiran, wa haditsun nafsi, dan ucapan yang ada di dalam hatinya, idza lam yastaqirra wa yastamirra alaihi sahibuhu fa ma'fuun anhu bi ittifaqil ulama. Akan tetapi pikiran-pikiran yang buruk itu kan kadang-kadang memang nggak bisa dihindari terlintas. Kalau itu tidak menetap terus-menerus di dalam hatinya dan dia pelihara dengan lama di dalam hatinya, ia segera menghilangkan pikiran-pikiran yang demikian itu, fa ma'fuun anhu bi ittifaqil ulama. Maka hal tersebut diampuni Allah sesuai dengan kesepakatan para ulama. Jadi para ulama ini bersepakat, adapun pikiran khawatir yang muncul kadang-kadang di pikiran orang tentang orang lain, asal dia tidak memelihara pikiran tersebut dan berusaha menghilangkannya segera, maka Allah mengampuninya sebelum ia keluarkan kalimat-kalimat itu. Tapi enggak boleh ada yang namanya yastaqirra wa yastamirra, terus-menerus begitu. Kadang-kadang kan kita ini kalau sudah ada rasa benci, itu berkekalan rasa itu di hati. Kita lihat, oh saya udah nggak percaya kalau sama dia itu, saya udah nggak percaya lagi. Nah, auzubillahi min zalik. Ini tanda-tanda nggak diampuni. Jadi kalau ada pernah terlintas di pikiran kita kepada siapa saja kita nggak percaya, padahal kita nggak tahu bagaimana, segera hilangkan itu. Ketika itu dihilangkan, Allah ampuni. Tapi kalau dia menetap di hatinya, bahkan ada i'tiqad di hatinya tentang kebenaran yang tidak dia sukai itu, lalu dia sudah menghukumi orang tersebut dengan perkara yang buruk dan itu berkekalan di dalam hatinya, maka hal tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang ini kalau hanya pikiran selintas lalu dia istighfar, astagfirullahalazim. Tidak, saudara saya tidak begitu. Dia adalah orang yang soleh.
Kalau demikian diampuni Allah. Kenapa? Li'annahu la ikhtiyara lahu fi wuqu'ihi wa la tariqa lahu ilal infikaki anhu wa hadza huwal murad. Karena apa diampuni? Karena memang manusia ini datangnya pikiran itu bukan kehendaknya, tapi tiba-tiba muncul saja. Tiba-tiba muncul datang perasaan yang demikian itu. Dia bukan pilihannya, bukan dia sengaja terus dia munculkan di hatinya, bukan. Tapi pikiran yang datang selintas dengan cepat itu. Kemudian tidak ada jalan baginya untuk menghindar dari pikiran itu. Kalau yang demikian itu maka hal tersebut dimaafkan, tetapi segeralah ia menghilangkannya. Sabata fi sahihi, telah tetap dalam sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, tajawaza li ummati, memaafkan daripada umat baginda Nabi, ma haddatsat bihi anfusaha, tentang perkara apa yang dibicarakan oleh jiwanya, ma lam takallam bihi au ta'mal, selama ia belum mengatakan yang demikian itu dan belum mengamalkan apa yang ada dalam lintasan hatinya. Cukup bertaubatnya ia dengan memalingkan pikirannya dari yang buruk-buruk itu, dia ikuti istighfar kepada Allah. Jadi kalau guru-guru kita ini mengamalkan begini, mengajarkan kita ini, kadang-kadang namanya manusia itu mesti diikuti setan. Enggak akan pernah setan tidur, enggak akan pernah berhenti sampai orang itu lepas nyawanya, enggak akan pernah berhenti. Oh, sayanya udah sembuh daripada pikiran buruk. Iya, sekarang sembuh, besok datang lagi. Kenapa? Ada setannya, ya, yang mengikuti bagaimana caranya supaya orang itu tergelincir, terjerumus. Nah, kalau yang demikian itu belum dikatakan, kemudian dia segera kembali kepada Allah, maka diampuni. Guru-guru kita mengajarkan kalau kita itu sudah ada rasa prasangka ke orang lain. Nih, kita dalam satu majelis muncul di pikiran kita buruk sangka ke orang itu. Cara menghilangkannya langsung kita dekati. Enggak usah bilang, "Pak, saya ini seburuk sangka sama kamu." Enggak usah, langsung didatangi, didekati, langsung disalami. Salam. Assalamualaikum. Kita doakan ya. Assalamualaikum, nanti dia jawab waalaikumsalam. Hilanglah rasa dengki itu, ya, hilang rasa dengki, hilang buruk sangka, kita habiskanlah yang buruk-buruk dalam hati itu. Jadi kalau udah ada nih, ada bibit-bibit musuhan nih gara-gara apa gitu kan di hati itu, gue agak senang aja lihatnya. Orang yang takut kepada Allah, yang memang menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk pada hawa nafsunya, dia akan datangi saudaranya itu, lalu dia bersalaman, assalamualaikum, salam. Enggak usah bilang, saya ini buruk sangka, maka enggak usah. Ya cukup di hatinya saja ya. Nah, demikian. Jadi memang susah untuk kita ini bisa selamat kalau enggak sungguh-sungguh. Tapi namanya umat Islam nih, ya, umat yang dikasihi oleh baginda Nabi. Kalau kita berusaha ingin benar-benar tulus niatnya, insya Allah Allah mudahkan. Waqad qaddamna fi babil waswasati. Kami telah dahulu menjelaskan di dalam bab tentang waswasah. Waswasnya hati itu. Fil hadits sahihi, di dalam sebuah hadis yang sahih, annahum qalu, bahwasanya mereka para sahabat Nabi telah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yajidu ahaduna ma yata'azamu an yatakallama bihi. Ya Rasulullah, mengadu nih para sahabat nih, yajidu ahaduna ma yata'azamu an yatakallama bihi. Salah satu di antara kami menjumpai di dalam diri kami ini sesuatu yang berat untuk diucapkan. Bagaimana ini ya Rasulullah? Ini sekelas sahabat ada perasaan begitu. Ya Rasulullah, salah satu di antara kami ini menemukan dalam jiwa kami ada perasaan yang berat untuk dikatakan. Maknanya para sahabat ini takut untuk mengatakan hal yang demikian itu. Qala, maka Nabi menjawab, zalika sharihul imani,
Hal yang demikian itu, wahai sahabat-sahabatku, adalah tanda adanya iman di dalam hati. Kita takut mengucapkan sesuatu, yang sesuatu itu kita khawatirkan akan menimbulkan perkara-perkara buruk baik untuk orang lain atau untuk diri sendiri, maka hal itulah yang maksudnya berat untuk diucapkan. Berat untuk diucapkan kenapa? Karena para sahabat Nabi ini khawatir dan takut akibatnya itu. Pertama, akibat daripada perkataan itu mungkin saja itu dosa. Selebih daripada dosa, menyakiti hati orang lain. Maka berat sekali mereka mengatakan ditahan ucapan itu. Maka kata Nabi, perlakuan kalian yang demikian itu tanda jelasnya iman di dalam hati. Jadi orang yang berkatanya itu heman karena takut salah, itu tanda iman. Ngomongnya hemat, ya hemat. Bukan karena sombong, tapi hemat kalau sombong, ya keliru lagi. Hemat ngomong karena menjaga, takut menyakiti orang lain. Itu tanda iman. Jadi para sahabat saja kadang-kadang menemukan dalam diri mereka ini perkara yang berat untuk diucapkan. Maknanya itu sesuatu yang bisa saja menyebabkan dosa kalau dia keluarkan. Maka kata Nabi, ada perasaan yang demikian itu adalah tanda daripada iman. Wa sababul afwi ma dzakarnahu min ta'azzuri ijtinabihi wa innama al-mumkinu ijtinabu al-istimrari alaihi falihadza kana al-istimraru wa aqdul qalbi haraman. Sebab-sebab daripada orang ini dimaafkan, diampuni kalau udah ada yang demikian di hatinya itu, apabila ia ini berusaha betul menjauhkan itu, membuangnya di dalam hatinya itu, dan dia segera menghindarkan dirinya dari berkekalannya perasaan itu dari dalam hatinya. Kenapa dia tidak boleh berkekalan di dalam hatinya? Karena berlangsung lama perasaan-perasaan yang sifatnya adalah memponis orang di dalam hati, hukumnya adalah haram. Wa mahma aradalaka hadzal khatiru bil ghibati wa ghairiha minal ma'asi wajib 'alaika daf'uhu bil i'radi anhu wa dzikri ta'wilatis sarifati lahu an zahirihi. Masya Allah. Jadi kalau ini ada orang bisa saja terjebak dalam yang demikian itu, maka untuk menghilangkan pikiran-pikiran buruknya agar ia tidak terjerumus kepada maksiat, wajib bagi orang tersebut menolak perasaannya. Andai ia menyaksikan betul sesuatu itu ada pada orang lain, maka dia apa dikatakan di sini? Wa dzikri ta'wilatis sarifati lahu an zahirihi. Ia memalingkan daripada apa yang ia lihat itu kepada sesuatu yang zahir dia lihat. Ketika umpama orang ini melihat orang dari pagi umpama sampai waktu asar duduk saja di masjid, dia betul-betul awasi ini orang, betul-betul awasi. Artinya nggak pernah lengah dia mengawasi orang itu. Dia lihat dari subuh selesai sampai asar. Ternyata dia nggak sholat zuhur orang itu. Benar-benar nggak sholat zuhur, udah dia lihat di CCTV memang enggak. Takutnya kalau diawasi ini ya ketiduran. Ternyata ada CCTV. Oh benar nggak tidur. Benar ini nggak sholat. Lalu dalam hal yang demikian pun nggak boleh kita berprasangka buruk. Kita harus mentakwilkan apa yang kita lihat pada sesuatu yang bukan pada zahirnya. Maknanya di hati kita, oh dia memang nggak sholat zuhur. Mungkin dia itu seorang musafir. Sehingga jikalau musafir itu kan boleh dia menjamak sholatnya. Nah memang dia nggak sholat zuhur, mungkin nanti di akhir waktu asar dia akan menjamak sholat zuhurnya dengan sholat asar, sebab dia seorang musafir. Meskipun kita nggak tahu dia itu musafir atau bukan. Itu maksudnya. Sehingga hati kita betul-betul kita hindarkan dari yang namanya buruk sangka. Meskipun kita udah nyata di depan kita. Jadi dari subuh kita lihat memang nggak sholat zuhur. Dari subuh sampai asar duduk hanya main HP. Azan main HP terus. Nggak selesai-selesai mainnya. Lalu kemudian sampai waktu asar nggak sholat zuhur. Ini orang kalau nggak tahu ilmunya pasti dia akan buruk sangka. Ayo orang ini benar-benar ini.
Enggak benar orang ini, calon ahli neraka ini. Azan dibiarin aja, ditutup telinganya. Orang sholat dia main HP. Tapi orang yang berilmu akan berkata dalam hatinya, oh mungkin dia seorang musafir. Kalau musafir kan boleh menjamak sholat. Atau contoh-contoh yang lain. Itu yang maksudnya begitu. Jadi orang tersebut memang harus membersihkan dirinya. Jadi wa dzikrit ta'wilati as-sharifati lahu an zahirihi. Zahirnya kan benar-benar dosa kan tuh. Ya kan enggak salat. Tapi ditakwil. Dipalingkan itu. Yang zahir dilihat mata dia palingkan kepada yang lain sehingga dia enggak berdosa. Mudah-mudahan apa yang dia sangkakan itu memang betul-betul benar bahwa dia seorang musafir. Kalaupun bukan musafir ya sudah itu urusan dia. Allah Subhanahu wa taala. Azan sudah dia dengar, salat sudah dilihatnya orang salat. Dia enggak salat itu urusannya. Tapi jangan kita karena kemaksiatan orang kita pun ikut-ikut disiksa. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pelajaran-pelajaran hati yang mesti juga kita pelajari. Jadi kita tuh enggak cukup nih ilmu zahir udah rajin, alhamdulillah, tapi meningkat selanjutnya. Ilmu tuh begitu. Daripada pertama kita belajar baca Al-Quran alif bata, ternyata kita kira alif bata itu udah cukup, kita udah kenal huruf. Oh ini alif bata, oh ternyata enggak cukup. Naik lagi ada ikro, kita udah fasih baca ikro, kita kira sudah sampai situ cara ngaji. Oh ternyata enggak, ada Quran, lancar baca Quran, kita kira sudah. Oh ternyata masih ada lagi di atasnya apa? Ada ilmu tajwidnya. Oh ilmu tajwid sudah lancar betul. Oh ternyata di situ ada juga namanya ilmu orang bagaimana melakukan Quran. Ada lagu-lagunya lah, ada bayati, ada nahwan dan lain sebagainya. Setelah itu ada orang baca tartil, naik terus. Begitu juga dengan amal. Salat sudah benar, puasa sudah, naik lagi lah makna solat di dalam kehidupan sehari-hari itu dia terapkan sampai kepada amalan hati. Kalau ini terus-terus menerus dilakukan, maka itulah orang yang akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajah yang berseri-seri. Dia termasuk orang yang memiliki hati yang selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, mengabulkan hajat-hajat kita yang baik, dan kita dihindarkan dari semua perkara-perkara buruk baik di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita, keluarga kita dan kaum muslimin semuanya, amin ya rabbal alamin. Demikian saja, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruannya. Wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq liqawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.